Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan kehidupan sebagaimana Dia menurunkan air lalu kemudian menghidupkan bumi itu setelah matinya. Maka begitulah ketika Allah menurunkan Al-Quran bagi hamba-hambanya, kemudian hamba-hambanya menjadi hidup hatinya karena itu, dan mereka bisa berbuat kebaikan-kebaikan senantiasa, dan mereka bisa untuk menuju kepada langit insya Allah dengan amal-amal mereka. Maka salat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan, kita nantikan syafaatnya, dan semoga kerinduan kita dengan cara bersolawat kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau, lalu kemudian menaati setiap sunnah-sunnahnya akan membawa kita dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak ketika kita berjumpa nanti di yaumil kiamat. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita jumpa lagi dalam ngaji jomblo di nikah 102 karena kemarin 101. Bajunya kok nggak ganti-ganti sih? Iya, tetap yuk ngaji, walaupun warnanya berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman mau dapetin baju ini, boleh cari nanti di Yuk Ngaji Merch, Yuk Ngaji Merchandise. Iklan, bukan promosi. Baik teman-teman sekalian, dari pembahasan yang lalu tentang nikah 101, saya cuma sedikit ingin mereview saja bagi teman-teman yang tidak sempat bergabung di sini. Teman-teman bisa untuk lihat lagi di YouTube, ada disusun dengan lengkap, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bahwasanya kita sudah bahas bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Itu yang menjadi persepsi awal, yang menjadi persepsi dasar ketika kita membahas tentang pernikahan. Selain daripada pernikahan itu adalah ibadah, kita juga harus tahu mendeskripsikan pernikahan itu sebenarnya seperti apa. Maka kita sudah bahas di dalam surat Ar-Rum yang sering kita baca di dalam undangan-undangan, Allah kemudian menjelaskan bagaimana yang Allah harapkan ketika memasangkan manusia-manusia itu. Sebagaimana Allah memasangkan Adam dan Hawa. Untuk apa? Memberikannya ketenangan sebagaimana di dalam surga. Yang kalau kita lihat pada kehidupan kita zaman sekarang adalah ketenangan itu didapat seolah-olah kita di rumah. Sakinah. Maka kata-kata sakinah yang dimaksud di dalam litaskunu ilaiha adalah sakinah seperti di rumah. Maka konsep sakinah sebenarnya adalah konsep rumah, dan konsep rumah itu adalah state of mind, state of soul, state of heart. Sebuah kondisi jiwa, kondisi hati, dan kondisi pikiran. Maka itulah yang disebut dengan home. Maka orang dikatakan feel like home apabila dia sudah sakinah. Sakinah itu sendiri kita sudah jelaskan panjang lebar. Maka ketika Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, maksudnya adalah ketika kita sudah punya zaujah, kita sudah punya azwaj, plural daripada zaujah, maka kita akan merasa harusnya litaskunu ilaiha. Kita merasa cenderung kepada dia. Kita tidak akan terpengaruh oleh dunia sekitar kita karena sudah ada yang membuat kita merasa cenderung. Maka bisa jadi ada perempuan-perempuan yang lain yang kita lihat setiap saat, tapi kita merasa stabil, kita merasa tenang. Kenapa? Karena sudah ada istri, karena sudah ada pasangan, sudah ada suami. Maka dialah yang menjadi bintang di gemerlapnya malam. Dialah yang menjadi matahari di terangnya siang, yang membuat yang lain seolah-olah tidak menjadi bisa diabaikan, tidak menjadi berharga. Kenapa? Karena sudah ada pusat perhatian yang menyedot. Bahasa anak zaman sekarang, center of the universe, gitu kan ya. Nah, itu adalah tentang masalah sakinah. Maka kalau kita lihat tentang permasalahan sakinah, inilah yang menjadi perbedaan antara orang yang melakukan maksiat dengan orang yang melakukan ketaatan. Orang yang melakukan ketaatan itu dia memperoleh sakinah. Sedangkan orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia memperoleh deg-degan, bukan sakinah, bukan ketenangan. Makanya dalam satu hadis, Rasulullah itu pernah berkata, coba minta fatwa pada hatimu sendiri. Jadi kalau seandainya ini adalah salah satu cara yang paling awal, paling dasar ketika kita mau mengetahui apakah kita tuh melakukan ketaatan atau kita tuh melakukan kemaksiatan. Maka coba kamu minta nasihat, mintalah fatwa dari dirimu sendiri. Maka kata Rasulullah, kemaksiatan adalah yang engkau benci bila itu dilihat oleh orang lain. Engkau merasa deg-degan dan engkau merasa benci ketika itu dilihat oleh orang lain. Contoh, nonton film porno. Ada nggak orang merasa nyaman nonton film porno di depan umum?
Kalau merasa nyaman ya berarti itu sudah terganggu pikirannya. Maka kata Rasulullah, kalau engkau merasa deg-degan dan engkau merasa harus bersendiri ketika melakukan itu, benci ketika dilihat oleh orang lain, maka ini adalah sesuatu perkara-perkara yang bersifat maksiat. Dan perkara taat adalah ketika engkau merasa tenang ketika mengerjakannya dan engkau juga tidak ada masalah ketika itu dilakukan di tengah-tengah orang. Nah, jadi ini adalah tentang masalah deg-degan dan tentang masalah ketenangan. Nikah itu memberikan ketenangan. Selingkuh, ya silahkan jawab yang sudah pernah melakukan. Yang jelas deg-degan, nggak mungkin dia akan, nggak ada orang selingkuh tuh dipublis gitu kan ya. Kalau selingkuh dipublis ya nggak jadi selingkuh namanya, itu namanya maksiat terang-terangan. Selingkuh ya pasti diam-diam. Nah, artinya ini bisa kita lihat tentang masalah sakinah. Sakinah adalah ketenangan yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada manusia ketika orang tuh sudah mau taat kepada Allah. Maka ketika Allah sampaikan sekali lagi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, termasuk adalah kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesarannya adalah ketika Dia menciptakan daripada diri kalian sendiri adalah pasangan-pasangan mereka. Yang ketika mereka bersatu, litaskunu ilaiha, maka Allah turunkan rasa sakinah kepada laki-laki dan kepada perempuan itu yang sudah menjadi pasangan, litaskunu ilaiha, Allah turunkan sakinah di antara mereka untuk mereka agar saling menenangkan satu sama lain. Dan ingat, manusia tidak bisa cari sakinah. It's not man-made. Ini bukan buatan manusia, tapi langsung diturunkan oleh Allah. Maka kalau Allah tidak turunkan sakinah, entah jadi apa pernikahan kita. Kalau Allah tidak turunkan sakinah, maka kita tidak akan bisa saling menenangkan. Ini yang perlu kita tahu dan ini yang perlu kita bahas. Dan kita sekarang coba untuk bahas tentang lanjutannya, tentang lanjutan sakinah. Sebelumnya. Tadi ya, kalau orang yang maksiat itu pasti nggak sakinah. Tapi kalau orang yang sudah nikah, itu biasanya sakinah. Lihat aja. Bagaimana cara bedain orang pacaran sama orang yang sudah nikah ketika jalan berdua? Gampang banget. Gimana caranya? Orang yang sudah nikah itu santai, itu tenang, itu stabil, mapan. Dia paling, ya kalaupun pegang tangan istrinya, dia pegang sewajarnya, dia ajak sewajarnya, dia rangkul sewajarnya, nggak gerusa-gerusu, nggak nafsu, nggak gitu kan ya, nggak ya gitulah pokoknya, nggak menggebu-gebu gitu maksudnya. Ya dia santai-santai aja. Tapi kalau ada orang yang pacaran, itu apa aja mau dipegang. Nah, kalau mau lihat nafsu dan tenang itu ya pas nanti besok kalau mau puasa ya. Nah, pas puasa itu ya bayangin jam 2 siang, lapar banget. Jam 4 pergi keluar beli makanan. Ya mungkin kalau besok nanti nggak bisa, tapi dulu beli makanan, apa aja pengen dibeli, apa aja pengen diambil, apa aja pengen lo dimakan, kan gitu kan ya. Itu kalau lagi nafsu. Itu kalau lagi syahwat itu begitu. Tapi begitu kemudian dia buka puasa, Allahu Akbar, azan berkumandang. Dia makan satu kurma, lalu kemudian minum air seteguk. Dia sudah nggak pengen minum apa-apa lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasa tenang. Karena sudah turun sakinah. Makanya orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat ketaatan itu, Allah turunkan sakinah. Makanya orang-orang suka pergi pengajian itu ya, saking sakinahnya itu ya, karena pengajian, ketaatan, dengerin ustadznya, sakinah banget, sampai ketiduran. Nggak apa-apa lah, itu salah satu sakinah yang Allah berikan. Maka kadang-kadang saya tanyakan, gimana sudah nonton ngaji jomblo? Ya Ustaz, sudah nonton Ustaz, 5 menit kemudian saya ketiduran. Nah, ini ada orang yang tidur ketika live gitu kan ya, kenapa? Mungkin dia menemukan sakinah gitu kan ya. Ya maklumlah, jomblo tuh ya, karena tidak bisa menemukan sakinah ketika dalam pasangannya, dia menemukan sakinah dalam pengajian, dia tidur. Oke, itu bukan pembahasan kita. Oke, jadi gini. Kita lanjutkan ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, kami memasangkan salah satu di antara kalian dengan yang lain, mengutuhkan kalian dengan pasangan kalian, membuat kalian sempurna dengan adanya Dia, membuat kalian merasa lengkap dengan adanya Dia, untuk kemudian Allah berikan sakinah agar mereka menenangkan satu sama lain, agar mereka bisa menjadi center of universe satu sama lain. Lalu setelah itu Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara mereka bisa berkasih sayang, bisa saling mencintai dan saling berkasih sayang. Wa ja'ala bainakum. Oke. Di dalam Al-Qur'an ada 2 kata untuk menggambarkan satu keadaan mengadakan sesuatu. Contoh, Allah katakan dengan kata khalaqa bisa jadi, Allah katakan dengan kata ja'ala bisa jadi. Ketika Allah membahas tentang penciptaan langit dan bumi, Allah menggunakan kata khalaqa. Ketika Allah membahas tentang penciptaan segala sesuatu, alam semesta dan seterusnya, Allah menggunakan kata khalaqa. Tapi ketika Allah membahas dengan cinta atau kasih sayang, Allah menggunakan kata ja'ala. Kenapa? Karena khalaqa dan ja'ala itu berbeda.
Khalaqa itu adalah penciptaan Allah yang Allah tidak perlu dengan campur tangan manusia. Sedangkan ja'ala ini Allah menjadikan dengan usaha kita dan Allah ingin melihat bagaimana usaha kita. Contoh misalnya, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, ketika Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, artinya Allah sudah memberikan semua keperluannya, tergantung manusia itu sendiri apakah dia mau dengan sakinah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mau menjaganya dengan mawaddatan wa rahmah. Jadi sekarang kalau teman-teman datang ke pernikahan, sebenarnya dengan mengatakan sakinah ya, itu sudah cukup. Karena mawaddah warahmah adalah hasil daripada sakinah itu. Ketika orang itu sakinah, otomatis dia akan melakukan mawaddah warahmah. Tapi nggak apa-apa lah, samawa ya, sakinah mawaddah warahmah ya, sakinah mawaddah warahmah ya, ya nggak apa-apa lah. Itu juga termasuk bagian daripada doa yang sangat keren sekali. Nah kalau gitu kita lihat, sakinah sudah tadi saya bahas, sudah saya jelaskan. Sekarang tentang mawaddah warahmah. Orang sering mengartikan dengan cuma kasih dan sayang. Padahal mawaddah warahmah ini punya arti yang berbeda. Dalam tafsir-tafsir tentang mawaddah warahmah, ulama-ulama membahas bahwa mawaddah, wud, ini adalah sebuah rasa yang bersifat membuncah. Sebuah rasa yang sangat sangat kenceng. Sebuah rasa yang kadang-kadang tidak tertahan, menggelegak. Dia adalah cinta yang sangat. Dia adalah cinta yang melimpah. Dia adalah cinta yang membuncah. Itu adalah wud, itu adalah mawaddah. Berarti mawaddah ini adalah cinta dalam arti fisik. Cinta dalam arti kemudian ya fisikal, ketika orang tuh membelai pasangannya yang halal, ketika kemudian dia memeluk pasangannya, mohon maaf ketika dia melakukan hubungan dengan pasangannya, maka ini yang dikatakan dengan mawaddah. Maka mawaddah adalah sebuah cinta yang berbentuk fisikal. Sebuah cinta yang berbentuk ya happiness seperti yang kita lihat di film-film Korea, film-film Jepang, film-film apapun lah. Yang jelas pokoknya dia bersifat romantisme yang sangat membuncah, yang sangat kemudian menggelegak dan seterusnya. Ini mawaddah. Artinya Islam tidak pernah untuk menghalangi seseorang, Islam tidak pernah untuk menganggap bahwa ketika dua suami istri yang mereka saling kemudian mencintai satu sama lain, lalu kemudian mereka beromantis ceria satu sama lain, mereka melakukan interaksi suami istri sehingga mereka terlihat sangat pengen banget, ya itu nggak ada masalah di dalam Islam, boleh-boleh saja. Ketika mereka kayak film Korea, nggak ada masalah. Maka Rasulullah pernah mengatakan, kenapa seseorang itu contoh ketika dikatakan kalau disuruh milih mana ya Rasulullah, janda atau pilih yang perawan? Kata Rasulullah, pilih yang perawan. Kenapa? Karena mereka bisa bercumbu rayu. Mereka enak diajak main, playful. Nah ini adalah mawaddah. Mawaddah adalah bagaimana ketika seorang laki-laki dan perempuan mereka bersenda gurau, mereka bercumbu rayu, lalu kemudian mereka melakukan segala sesuatu yang kemudian bisa membuat orang envy dan segala macamnya. Ini mawaddah. Dan ini nggak ada masalah di dalam Islam. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 permainan yang termasuk permainan yang bermanfaat. Yang pertama adalah seseorang yang menjinakkan kudanya, ini termasuk permainan yang bermanfaat. Yang kedua, orang yang membidik panahnya dengan baik, ini juga termasuk permainan yang manfaat. Yang ketiga adalah seseorang laki-laki yang bercumbu rayu dengan istrinya. Ini juga termasuk permainan yang bermanfaat. Nah, jadi game yang faidah gitu kan ya. Nah, ini adalah mawaddah. Mawaddah segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik dan ini tidak menjadi masalah. Maka Allah kemudian menggambarkan bagaimana bidadari-bidadari di surga itu kadang-kadang sangat fisikal sekali. Kadang-kadang dengan sangat-sangat fisik karena ada mawaddah di situ. Karena ada sesuatu yang bersifat membuncah, menggelegak di situ. Maka di dalam Islam hal ini sangat diperhatikan. Ini agak overrated ya. Ini agak sedikit sensor bagi mungkin yang masih di bawah umur ya. Tapi saya perlu menyampaikan mawaddah ini salah satunya adalah tentang masalah fisik. Tentang masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara suami dan istri. You know lah, pokoknya hubungan antara suami dan istri. Saya nggak perlu memperjelas ya. Dan ulama-ulama, misalnya contoh Imam Nawawi itu pernah berkata dalam kitabnya bahwa syahwat yang disukai oleh Nabi, Rasul, dan para ulama dan orang-orang yang soleh adalah syahwat untuk kepada istrinya.
atau ya hubungan antara suami istri, gampangnya itu syahwat yang disukai oleh nabi, ulama, dan orang-orang yang soleh. Karena syahwat ini, kata Imam Nawawi, bisa menghindarkan manusia dari banyak keburukan-keburukan. Bisa menundukkan pandangannya, bisa menjaga dirinya, bisa kemudian memperbanyak keturunannya, dan yang paling penting adalah yang harus digarisbawahi, Imam Nawawi berkata, andaikan syahwat-syahwat dunia yang lain dituruti, maka dia akan mengeraskan hati. Tapi syahwat yang satu itu, maka dia tidak akan mengeraskan, melainkan akan melembutkan hati para pelakunya. Artinya adalah apa? Ini syahwat yang diberikan barokah oleh Allah dalam bentuk mawaddah di antara suami dan istri. Dan ini sangat penting sekali. Dan ini akan saya bahas nanti kalau seandainya pada sesi-sesi khusus, bukan sesi umum seperti ini. Yang cuma perlu saya sampaikan adalah mawaddah adalah sebuah rasa yang bersifat fisikal dan ini tidak dilarang di dalam Islam. Sehingga Anda boleh untuk melakukan apapun yang bisa menaikkan level mawaddah Anda bersama istri Anda kelak nanti ketika di dalam pernikahan. Ini adalah yang pertama. Apa bedanya dengan rahmah? Apa bedanya dengan kemudian kasih sayang yang bersifat rahmah? Kalau mawaddah tadi yang bersifat fisikal. Oke, saya lupa, saya tambahin lagi. Nah, itu tambahan mawaddah adalah satu lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat bersabda kepada kita semuanya, ya masyarul syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk ba'at falyatazawwaj, maka silahkan mereka melakukan itu, berpasang-pasangan, menikah. Apa yang dimaksud dengan al-ba'at? Menurut para ulama, beberapa di antara mereka mengatakan al-ba'at adalah hubungan antara laki-laki dan wanita. Nah, artinya adalah mawaddah ini penting sekali di dalam kehidupan rumah tangga. Nafsu bersifat fisik, syahwat bersifat fisik itu sangat penting sekali dalam rumah tangga. Karena itulah para jomblo itu juga tidak boleh melewatkan perhatian terhadap perkara-perkara yang kayak begini. Kenapa? Karena ini menjadi penting di dalam Islam. Penting bagi ulama. Ulama-ulama bahas. Kalau ulama-ulama bahas, berarti kita pun harus kemudian memperhatikan hal ini. Itu yang pertama, mawaddah. Yang kedua, rahmah. Apa beda antara mawaddah dan rahmah? Oke. Dulu ketika saya belum masuk Islam, saya pernah baca karyanya Buya Hamka. Jadi dulu itu Buya Hamka menunjukkan kepada kita bahwa hampir semua ulama yang paham dengan Islam itu mereka di saat yang sama sebagai seorang sastrawan. Maka kadang-kadang kalau saya nulis sebuah karya sastra, ya mungkin bukan karya sastra ya, pokoknya tulisan-tulisan yang saya niatkan untuk kemudian karya sastra, yang saya ingin kemudian berlatih karya sastra di situ, melatih kemudian kelembutan hati, melatih kemudian untuk menulis sesuatu dari hati. Banyak orang bilang, tumben nulis-nulis gini. Enggak, saya dari dulu nulis begitu. Dan memang ketika sebelum saya masuk Islam, saya baca karya Buya Hamka. Waktu itu adalah ada tugas pelajaran bahasa Indonesia melihat karya sastra. Yang saya pilih waktu itu adalah entah kenapa Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Nah, maka di situ Buya Hamka menulis satu quotes yang saya ingat banget dari SMP sampai dengan sekarang. Dari sebelum saya masuk Islam sampai dengan sekarang, dan saya baru ngerti apa maksudnya setelah saya ngaji tentang Islam. Waktu dulu saya nggak ngerti sama sekali, tapi keren. Karena keren, saya catat quotes itu, dan ketika saya sudah ngaji, oh ini maksudnya Buya Hamka. Apa yang beliau tulis? Beliau tulis bahwa suatu waktu Zainuddin itu nulis surat lalu kemudian menjelaskan bahwa kalau saya nggak salah Zainuddin yang nulis ya. Pokoknya ada di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dia menulis gini. Cinta itu punya banyak pintu. Ada banyak pintu, ada pintu sayang, ada pintu cinta dan segala macamnya. Tapi beliau katakan, cinta itu punya banyak pintu dan pintu yang terbaik adalah lewat rasa kasihan. Saya lalu mikir, maksudnya apa itu rasa kasihan? Masa kita mencintai karena masa kita dicintai karena dikasihani? Dan terus terang ada beberapa orang yang pernah mengalami itu yang ngasih tahu saya, nggak enak cinta dikasihani. Kenapa? Saya mencintai kau karena saya kasihan sama engkau. Kayaknya nggak enak banget kita dikasih karena kita dikasihani. Tapi ternyata dikasihani itu adalah pintu cinta yang paling luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak berkaitan dengan fisik sama sekali. Dicintai karena kasihan. Kasihan itu sendiri adalah perwujudan cinta Allah kepada manusia. Maka ketika kita berbicara tentang kemudian keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, yang kita harapkan adalah rahmahnya Allah, bukan keadilan Allah. Ketika kita nanti di yaumil kiamat, lalu kita bilang sama Allah, Allah adil dong pada saya. Mati kita, remuk, nggak ada harapan, hancur kita. Lah kenapa? Allah bilang, kamu mau adil nih, serius nih. Wah, mati kita. Lah kenapa mati? Karena kalau Allah adil pada kita, habis kita. Setiap perbuatan kita, amal-amal kita, Allah adil. Setiap kebaikan 1 dibalas 10 taruhlah. Atau setiap kebaikan dihitung.
Tapi kan belum tentu hidup kita tuh kemudian semua perbuatan-perbuatan kita perbuatan-perbuatan kita tuh sempurna. Sholat subuh tadi aja, wudhu kita emang kita jamin bahwa wudhu kita benar? Apakah kita jamin ketika sholat kita khusyuk? Apa kita jamin bahwa bacaan kita benar? Apa kita jamin bahwa seluruh ibadah kita tuh tidak ada celahnya? Enggak. Ulama-ulama berkata, ibadah kita itu belum tentu diterima Allah. Belum tentu sempurna, tapi maksiat kita itu sudah pasti diterima dan sempurna. Artinya kalau kebaikan belum tentu sempurna, tapi maksiat sudah pasti sempurna, mau mengharap Allah adil sama kita, matilah kita. Rusaklah, remuklah kita. Lah makanya kita nggak mengharapkan Allah adil ketika di yaumil kiamat. Ketika yaumil hisab nanti yang kita minta sama Allah, Allah jangan adil sama saya ya Allah. Jangan pakai sifatmu yang maha adil. Pakai sifatmu yang rahmah ya Allah. Pakai sifatnya yang bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mensifati dirinya dengan dua kalimat yang sangat keren. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang pengasih sebesar-besarnya dan pengasih yang sepanjang-panjangnya. Masya Allah. Maka itu adalah rahmah. Maka rahmah adalah kesian. Kesian sebagaimana Allah pada hamba-hambanya, sebagaimana ibu pada anak-anaknya, itu rahmah. Maka seorang ibu yang hanya bisa ketika robek dagingnya, ketika kemudian mengucur deras darahnya, ketika hampir retak tulang-tulangnya, ketika berteriak dia ketika antum lahir dia tersenyum, dia menangis bahagia, dia susuin antum, lalu kemudian dia merasa senang sekali, seolah-olah nggak ada yang lebih senang daripada dia di dunia ini. Itu rahmah. Rahmah adalah rasa kasihan. Rahmah nggak perlu fisik. Rahmah nggak perlu balasan. Sebagaimana kemudian seorang ibu kemudian menyayangi anaknya dengan rahmah itulah, maka Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dengan rahmah. Maka ketika Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, mawaddah adalah sebuah cinta yang kemudian sangat luar biasa menggelegak, cinta yang kemudian membuncah, dan Allah melengkapi warahmah. Dan jangan lupa di dalam rumah tangga itu ada kasih sayang berkepanjangan. Jangan lupa di dalam rumah tangga itu, di dalam pernikahan itu ada kasih sayang. Kamu tidak melihat apapun yang dia lakukan, tapi engkau memang menyayangi dia karena kasihan dengan dia, karena engkau mengasihi dia, karena engkau rahmah kepada dia. Maka ketika dia berbuat salah dan kamu bisa marah, kamu nggak marah, tapi kamu membalasnya dengan senyuman, kamu membalasnya kemudian dengan kebaikan, kamu berkata-kata kepadanya dengan kata-kata yang baik. Walaupun dia layak mendapatkan amukan dirimu, maka engkau mendatanginya dengan kemudian lemah lembut. Ini adalah rahmah. Rahmah nggak berkaitan dengan fisik, rahmah nggak berkaitan dengan harta, rahmah nggak berkaitan dengan apapun, tapi warahmah di situ adalah cinta yang berkepanjangan yang Allah memberinya kepada manusia untuk kemudian manusia itu memberinya kepada orang lain. Mal la yarham la yurham. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda lewat Rasulnya, maka Rasul memberikan nasihat kepada kita, siapa yang tidak pernah menyayangi, maka dia tidak bisa disayangi. Siapa yang menyayangi makhluk-makhluk di dunia, maka dia akan mendapatkan rahmah daripada Allah di yaumil kiamat. Maka ketika kita mengharapkan rahmah Allah, begitulah kita merahmahi atau menyayangi pasangan kita di dunia. Ini maksudnya rahmah. Jadi rahmah itu keren banget. Ketika kita berbicara tentang rumah tangga, ketika Allah bicarakan sakinah, ketenangan di antara kalian, dan Allah memperbolehkan kalian cinta yang membuncah itu. Dan Allah memperbolehkan kalian cinta yang menggelegak itu, romantisme dalam rumah tangga itu. Allah memperbolehkan bagaimana cara seorang suami menyenangkan istrinya. Fabashiruhunna di dalam Al-Quran. Dikatakan bahkan di dalam masa bulan Ramadan pun Allah memperbolehkan kita saling menyenangkan satu sama lain di malam hari di antara laki-laki dan wanita yang sudah menikah. Maka senangkanlah istrimu, kata Allah. Maka istri senangkanlah suaminya, itu mawaddah. Dan Allah katakan, dan rahmahilah pasanganmu, dan sayangilah pasanganmu. Pandang mereka dengan pandangan rahmah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang yang tidak ada urusan dengan fisik. Yang ketika mereka bersalah, ketika mereka berbuat baik pada kalian, pandanglah dengan pandangan rahmah. Sebagaimana Allah telah memandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmah. Ini adalah kemudian mawaddatan warahmah. Ketika kita berbicara tentang pernikahan, maka wa min ayatihi, dan termasuk kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Kalau Anda berpikir, bukankah itu Allah sangat keren banget? Bukankah tanda-tanda kebesaran Allah sangat keren banget pada orang-orang yang menikah? Bagaimana kemudian di dalam pernikahan itu terdapat ketenangan ketika suami dan istri bisa saling mengasihi, semuanya karena Allah, semuanya karena nama Allah. Maka ketika seorang suami itu bisa memberikan perlindungan bagi istrinya, bisa mengamankan istrinya, dan istrinya merasa sangat senang berada di dekat suaminya, maka di situ
baru ada kesempatan banyak sekali dalam pernikahan. Maka kita sudah tahu, karena itulah ibadah pernikahan itu menjadi sebuah ibadah yang paling panjang dan bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh nggak sih saya datang pada istri saya dengan sebuah nafsu yang menggelegak?" Rasul bilang boleh. Kenapa? Mawaddah. Rasul kata boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, karena itu diperbolehkan Allah. Loh, emang saya dapat pahala, kata sahabat. Kata Rasulullah kembali bertanya pada sahabat itu, "Lah kalau seandainya Anda datang pada orang lain berzina, dosa nggak?" "Dosa ya Rasulullah." "Begitu pula ketika Anda mendatangi istri Anda dengan dengan syahwat menggelegak tadi, maka itu adalah sebuah pahala." Di tempat yang lain, Rasul sampaikan, maka pandangan seorang suami kepada istrinya dengan pandangan rahmah adalah pahala. Ketika seorang suami itu kemudian memegang tangan istrinya, maka berguguranlah dosa-dosa dari sana. Ketika kemudian mereka melakukan ibadah bersama, Masya Allah, itu adalah ibadah. Maka pernikahan itu dari awalnya, dari mandang aja udah ibadah. Udah nggak usah baper, saya cuma ngasih teori aja. Kan antum kan masih belajar, ini kan ngaji. Ya nggak apa-apa, saya cuma ngasih tahu aja bahwa ketika seorang suami memandang istrinya dengan pandangan rahmah, ini sudah pahala tersendiri, apalagi yang lain. Nggak usah dibayangkan, itu teori aja. Yang penting antum sudah tahu terlebih dahulu. Nah, itu yang saya pengen bahas tentang pernikahan 102. Tentang masalah mawaddah, warahmah yang menjadi hasil daripada ketika orang itu sudah sakinah. Kenapa orang itu bisa sakinah? Karena mereka menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi yang saya ulangi tadi, sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ketika orang itu bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, lalu kemudian menerima karena Allah, dan menikah karena Allah. Di pertemuan berikutnya, di ngaji berikutnya, insya Allah kita akan bahas apa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah. Dan kita akan bahas banyak sekali kemudian step-step yang lain supaya teman-teman bisa lebih tahu tentang supaya teman-teman lebih tahu tentang pernikahan di dalam Islam. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kembali lagi, kalau seandainya teman-teman ketinggalan di sini, teman-teman bisa masuk ke YouTube. Nanti semua sudah saya rekam di sana dan teman-teman bisa menikmati di sana. Kalau ada saran, kalau ada usul, silahkan tulis di pertanyaan di kolom komentar YouTube, karena nanti saya akan baca, walaupun nggak semua saya bisa balas di YouTube, tapi saya akan baca dan saya akan jadikan sebagai pertimbangan ketika saya memberikan sharing seperti ini, supaya kalau teman-teman yang ada pertanyaan semoga bisa dijawab. Mohon maaf kalau seandainya ada sesuatu kata-kata yang silap, kalau ada di sini yang salah silahkan dikomentari untuk diperbaiki, untuk kemudian diperbaiki gitu kan ya. Lalu kemudian kalau ada kebaikan, mudah-mudahan semua dari Allah. Kalau seandainya ada manfaat, boleh share kepada yang lain, mudah-mudahan teman-teman kita juga dapat manfaat. Insya Allah tanggal 24 atau 23 mungkin sekitar tanggal itu kita sudah mulai masuk puasa. Mudah-mudahan Allah merahmati puasa kita, merahmati bulan Ramadan kita, dan kita bisa belajar tentang bagaimana cara untuk menempatkan diri kita. Bagi mereka yang sudah nikah, banyak di antara mereka yang protes, kok jomblo terus yang diurusin, jomblo terus dikasih kajian. Iya, ini waktunya untuk jomblo. Nanti insya Allah ada sesi khusus buat ngaji mak-mak dan bapak-bapak. Insya Allah nanti kita akan buat, mudah-mudahan ada waktunya dan kita masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan itu. Billahi taufiq wal hidayah wa fu minkum, teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Yuk jaga diri dan tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.